Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda masih bersama saya presenter Anda Jak Masita di acara Labuan Bajo pagi ini. Dan pendengar, pagi hari ini kami sudah siapkan 2 topik wawancara untuk Anda. 698 total pelanggar saat operasi Zebra Turangga tahun 2024 selama 2 minggu di Labuan Bajo. Kemudian juga kita akan update pendengar 2 warga negara Pakistan dideportasi dari Labuan Bajo karena aktivitas penggalangan dana ilegal. Pendengar, kita akan mulai update informasi berkaitan dengan 698 total pelanggar saat operasi Zebra Turangga tahun 2024 selama 2 minggu di Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih mendalam mendengar mengenai hasil operasi Zebra Turangga 2024 yang mencatatkan total 698 pelanggar dalam 2 minggu, kami sudah terhubung melalui line telepon bersama Kasat Lantas Polres Kabupaten Manggarai Barat, Pak Made Suparta Purnama. Selamat pagi, Pak Kasat. Selamat pagi Bu, salam sehat selalu. Selamat pagi, salam sehat selalu. Bagaimana sehat pagi ini Pak? Sehat sekali Bu, ya kami senang sekali sudah bergabung bersama Radio RRI Manggarai Barat. Begitu juga kami salam kepada pemirsa di Kabupaten Manggarai Barat, khususnya Kota Labuan Bajo. Salam sehat. Oke, terima kasih juga Pak Kasat sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini untuk RRI Labuan Bajo, untuk pendengar RRI Labuan Bajo juga tentunya. Pak Kasat, kita langsung saja ya Pak Kasat ya. Boleh dijelaskan Pak Kasat latar belakang dan tujuan utama dari operasi Zebra Turangga tahun ini selama 2 minggu di Labuan Bajo Pak Kasat? Baik. Untuk kegiatan operasi Zebra ini sebenarnya operasi Zebra yang dilaksanakan secara terpusat, ya sudah merupakan agenda tahunan, ya setiap tahun kita akan laksanakan. Ya, namun tentunya pelaksanaan operasi Zebra ini dimulai dari tanggal 14 sampai tanggal 27 Oktober tahun 2024. Jadi kami di sini untuk latar belakang kenapa dilaksanakan operasi Zebra ini sebagai ya diselenggarakan untuk mendukung jalannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih agar berjalan dengan sukses. Namun ini menunjukkan bahwa apresiasi ini tidak hanya bertujuan untuk tertibkan lalu lintas semata, tetapi juga memiliki dimensi keamanan nasional yang lebih luas, Ibu ya. Iya. Kemudian untuk tujuan operasi Zebra ini, kami tujuannya menekan angka pelanggaran lalu lintas dan mengurangi fatalitas kecelakaan di jalan raya. Demikian, Ibu. Oke, dari 698 pelanggaran yang terjaring, apa jenis pelanggaran lalu lintas yang paling banyak terjadi Pak Kasat di Labuan Bajo selama 2 minggu itu? Baik Ibu, jadi tentunya sasaran operasi Zebra ini ada beberapa yang sudah menjadi agenda kita. Jadi yang pertama itu menggunakan sirine dan rotator yang tidak sesuai dengan aturan. Kemudian penertiban kendaraan, odol atau overload dan overdimensi, kemudian mengemudikan kendaraan di bawah umur, kemudian kendaraan yang melawan arus,
berkendara di bawah pengaruh alkohol, menggunakan helm yang SNI dan sabuk selamatan. Kemudian ada juga ya tidak menggunakan ponsel pada saat mengendarai, kemudian sepeda motor yang berboncengan lebih dari satu orang. Nah ini lebih lagi tambah lagi melanggar marka jalan, bahu jalan, dan terobos lampu traffic light. Demikian. Jadi pelanggaran dari sekian ketentuan yang sudah ditentukan dari operasi Zebra ini, pelanggaran yang didominasi pada saat kita melaksanakan operasi di Kota Labuan Bajo ini, itu kebanyakan tidak menggunakan TNKB atau tidak menggunakan plat nomor, yaitu berjumlah 502 pelanggar, baik roda 2 maupun roda 4. Demikian Ibu, selama kita melaksanakan operasi ini. Oke, kalau kita lihat jumlahnya banyak sekali ya Pak Kasat ya, ada 500. Iya. Dan terselenggaranya operasi Zebra Turangga ini Pak Kasat tentu bukan hanya harapan baik ya dari jajaran Kapolres Kabupaten Manggarai Barat, tetapi ini merupakan harapan juga ya tentunya yang terbaik dari masyarakat Kabupaten Manggarai Barat. Lalu tingkat kepuasan atau respon dari masyarakat sepanjang operasi Zebra Turangga ini berlangsung begitu dalam berkendara dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya seperti apa begitu Pak Kasat? Baik, ya untuk respon dari masyarakat ya cukup baik juga, karena untuk kedepannya ya kita lebih mengoptimalkan lagi ya, karena ketertiban ini menyangkut karena Kota Labuan Bajo ini adalah kota destinasi wisata. Ya, jadi banyak tamu-tamu dari luar tentunya akan memberikan contoh ya terhadap tamu-tamu kita yang datang dari luar. Untuk itu di Labuan Bajo sendiri kami sudah banyak masukan mengapresiasi kerja kepolisian terutama ya dalam hal penertiban plat nomor kendaraan ya, banyak sekali ya kendaraan yang tidak menggunakan plat nomor, baik dari kendaraan luar daerah ya, sangat tidak memiliki legalitas yang jelas atau banyak sekali yang disebut bodong gitu. Kendaraan bodong ini biasa saja merupakan barang hasil, bisa saja merupakan barang hasil tindak pidana, salah satu terkait ya mungkin kepencurian lah. Kemudian kendaraan dari luar daerah juga dapat mengurangi pendapatan suatu daerah yang dituju karena pajak kendaraan bermotor tersebut ya merupakan bagian dari pajak daerah asal. Hal ini mungkin ya pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor itu untuk di Labuan Bajo kan menggunakan fasilitas daerah Labuan Bajo, sedangkan kendaraannya dari luar. Seperti ini kita ketahui bersama, pajak kendaraan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah setempat. Demikian Ibu. Oke, Pak Kasat sudah mencapai berapa persen begitu tingkat target dari Pak Kasat beserta jajaran Polres Manggarai Barat dalam menangani kasus-kasus pelanggaran yang terjadi seperti yang disebutkan Pak Kasat tadi, misalnya masih ada yang tidak menggunakan BPKB atau tidak menggunakan plat atau masih menggunakan plat luar begitu, ataupun ada yang tidak mengenakan helm begitu. Sudah mencapai 100% kah sejauh ini sepanjang 2 minggu atau masih belum nih? Saya harapkan mungkin nanti ke depannya secara maksimal kita upayakan. Namun untuk saat ini kita berusaha ya, walaupun belum sampai 100%, namun kita tetap akan berusaha lagi ke depannya Ibu.
Oke, berusaha dengan mengadakan operasi zebra turangga lagi atau seperti apa Pak Kasat? Eh, Baik, yang tidak semata-mata kita melaksanakan pada saat operasi zebra, tetapi rutin kami akan melaksanakan penindakan ya. Setiap hari kami akan melaksanakan penindakan, baik pada saat pengaturan kami pagi, siang, demikian. Dan juga dilaksanakan juga patroli rutin lah, demikian. Mhm. Oke, dari penindakan itu tindakan apa yang biasanya diberikan kepada pelanggar, Pak Kasat? Dan apakah ada pelanggaran yang mendapatkan sanksi berat? Baik, untuk tindakan yang biasa yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas adalah tilang atau denda finansial. Besarnya denda yang dikenakan tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan pengendara kendaraan tersebut. Selain untuk denda pelanggaran lalu lintas, juga bisa dikenakan hukuman penjara atau kurungan, atau denda dan hukuman penjara bisa diberikan secara bersamaan. Adapun beberapa jenis surat tilang yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas, yaitu ada surat tilang yang berwarna merah, ya, diberikan kepada pelanggar yang menolak, ya, mungkin secara ininya ditilang atau tidak dakwaannya polisi, mereka tidak mengakui, maka kita memberikan surat tilang berwarna merah. Namun ada juga surat tilang yang berwarna biru diberikan kepada pelanggar yang mengakui kesalahannya. Ya, tentunya pada saat petugas mendapat pada saat itu melanggar, ya kami mengikuti proses persidangan dan membayar dendanya. Saat ini pembayaran tilang bisa dilakukan secara online melalui e-tilang. Kemudian terkait pelanggaran lalu lintas yang dapat dikenakan sanksi berat, diantaranya yaitu tidak menggunakan helm standar atau SNI, maka yang dikenakan adalah pidana kurungan sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 2009 adalah paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000. Kemudian itu melanggar rambu-rambu lalu lintas seperti dilarang parkir, kemudian rambu batas kecepatan masuk dalam kota atau rambu peringatan lainnya. Sanksi yang dikenakan adalah denda kurang lebih 500.000 atau kurungan maksimal 2 bulan. Demikian, Ibu. Apakah ada sosialisasi Pak Kasat atau edukasi khusus yang dilakukan selama operasi zebra ini di samping Kasat Lantas dan juga jajarannya tetap melakukan operasi zebra turangga begitu, terutama bagi pengendara baru atau wisatawan yang mungkin ya belum mengenal aturan lalu lintas di Labuan Bajo? Ya, baik. Kami tentunya sangat mengutamakan sosialisasi dulu, ya. Oke. Kami berangsur-angsur secara terus-menerus kami melaksanakan sosialisasi, ya, melalui edukasi pandangan mata sebagai upaya kita peningkatan kesadaran dan disiplin berlalu lintas. Seperti contohnya pembendakan spanduk, pembagian pamflet, sosialisasi di sekolah maupun di tengah masyarakat. Kemudian tentunya kita ya bekerja sama dengan komunitas yang ada di Kabupaten Manggarai Barat ini, khususnya Kota Labuan Bajo. Demikian, Ibu. Oh, jadi alurnya seperti itu ya Pak Kasat ya. Jadi edukasi Ya, terlebih betul dahulu sekali. baru dilaksanakannya operasi zebra ini. Betul sekali, Bu, ya. Jadi agar ya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya karena ya kita dengar masih ada loh Pak Kasat ya yang Iya. komplain begitu dari masyarakat bahwa ini kok tiba-tiba, ini dalam rangka apa ya, kenapa ini ribet sekali begitu. Ini bagaimana menyikapi ini Pak Kasat? Iya. Baik, kami tetap akan memberikan penjelasan secara humanis, ya. Mungkin tentunya mereka belum mengetahui, dan kami tetap akan melaksanakan edukasi dan sosialisasi dan memberikan pengertian kepada masyarakat yang mungkin belum mengetahui. Kami juga sudah
sering sekali eh, melakukan di medsos itu tentang himbauan demikian, Ibu. Oke, jadi tetap up di medsos begitu ya Pak Kasat ya? Iya, betul sekali, Bu. Tantangan terbesar bagi petugas dalam mengawasi dan menindak pelanggaran di kawasan Labuan Bajo, di mana kita ketahui Labuan Bajo ini wisata prioritas, Pak Kasat, apa? Tentunya kita akan terus melaksanakan kegiatan penertiban ini, Bu. Ya, mungkin juga memang ada beberapa tantangan, tapi itu tidak mengurangi kita melaksanakan kegiatan penertiban. Bahwa ini penertiban ini bukan untuk dari orang tertentu saja, namun untuk kepentingan pelaksananya, kelancaran dari kegiatan dari Kabupaten Manggarai Barat ini, khususnya Kota Labuan Bajo, agar selalu tertib, ya, tertib berlalu lintas, suatu menjadi ikon contoh ya bagi wisata-wisata asing yang berkunjung ke Kota Labuan Bajo ini. Oke, baik. Apakah operasi Zebra ini, Pak Kasat, fokus pada area atau jam tertentu sepanjang 2 minggu terakhir? Untuk pelaksanaan operasi Zebra ini kami tidak berfokus pada suatu jam tertentu, namun kita melihat dari situasi dan kondisi, ya, baik perlu kita tentukan jam operasi ini di atas dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan tersebut bisa didasarkan pada jadwal operasi sebelumnya dan kemungkinan berbeda untuk di setiap lokasi. Demikian, Ibu. Alasan strategi ini bagaimana Pak Kasat? Alasan strategi ini kita melihat dari banyak mungkin di daerah-daerah, misalnya kita sekarang di kota Jalan Soekarno, misalnya contohnya Jalan Soekarno-Hatta, kita pindah ke Jalan Prasnala, mungkin dilihat dari segi jenis pelanggarannya banyak mungkin yang terjadi di situ, kami akan melaksanakan penindakan di situ. Kemudian dalam hal ini, karena pelanggaran itu banyak akan mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, kami akan menurunkan seperti itu agar dapat tersentuh wilayah-wilayah mana yang mungkin belum kami sempat tertibkan, kami akan laksanakan penertiban demikian. Oke. Yang terakhir, Pak Kasat, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait keselamatan berkendara dan operasi serupa yang mungkin akan datang begitu dilakukan kembali? Baik, Ibu, ya, terkait banyaknya pelanggaran yang tidak menggunakan khususnya TNKB ini, bahwa plat nomor kendaraan merupakan tanda registrasi dan identifikasi kendaraan yang diterbitkan Polri sebagai bukti yang sah pengoperasiannya sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 2009 lalu lintas angkutan jalan. Nah, ini kami tekankan sini, penggunaan TNKB itu suatu syarat penting dalam berkendara, karena itu plat nomor ini berisikan kode wilayah, namun nomor kendaraan dan masa berlaku dipasang pada kendaraan. Kami meminta masyarakat ya untuk tidak menggunakan plat nomor palsu. Kemudian menggunakan plat nomor palsu ini merupakan tindak pelanggaran hukum dan dapat dijerat sesuai undang-undang yang berlaku. Kemudian biasanya kendaraan yang plat nomornya yang dicopot, kemudian yang terlibat dalam kriminal, itu sebab tindakan mencopot plat nomor maupun penggunaan plat nomor palsu kerap kali yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Jika ya kecelakaan atau penggunaan plat nomor palsu contohnya tidak akan tercover oleh asuransi baik Jasara Harja maupun BPJS, karena nopol tersebut tidak sesuai dengan kendaraan yang digunakan. Di samping itu, penggunaan plat nomor palsu juga bisa dikenakan sanksi kurungan penjara atau denda uang tunai demikian. Kami juga mengingatkan masyarakat ya agar berhati-hati karena cuaca yang mulai memasuki musim hujan yang dapat meningkatkan resiko kecelakaan. Pastinya
kendaraan dalam kondisi baik. Ya, kami harapkan perhatikan jarak aman dalam mengendarakan dan lain, terutama di kondisi jalan licin dan yang lain sebagainya. Terakhir, Ibu ya, kami tetap mengimbau pengguna jalan tetap berhati-hati serta mentaati aturan berlalu lintas. Seperti memperhatikan rambu-rambu, dipasang ya, dan melengkapi diri dengan kelengkapan berkendara seperti helm, kemudian pemasangan plat nomor kendaraan, dan lain sebagainya. Kemudian kami mengutamakan keselamatan dalam berkendara adalah itu tanggung jawab bersama ya Ibu ya. Kami meminta masyarakat untuk patuh terhadap aturan demi menjaga keselamatan diri, seperti ya orang lain di jalan raya. Dengan kesadaran dan ketaatan itu diharapkan terciptanya lingkungan berkendara yang lebih aman dan tertib. Tentunya Bu ya, untuk pemirsa sekalian di Kota Labuan Bajo ini, kami mengajak seluruhnya masyarakat ya untuk mendukung pelaksanaan operasi ini dengan selalu mematuhi peraturan lalu lintas baik saat ada operasi maupun di luar masa operasi. Jadi utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Demikian Ibu. Baik, Pak Kasat, terima kasih banyak waktunya pagi ini ya. Iya, baik. Terima kasih Bu. Oke, semoga penjelasan yang sangat informatif ini mengenai operasi Zebra Turangga 2024 menjadi upaya begitu ya yang harus ditingkatkan berkaitan dengan yang paling penting adalah meningkatkan kesadaran dan keselamatan lalu lintas di daerah Kabupaten Manggarai Barat. Pak Kasat, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Bu, salam sehat. Salam sehat. Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro. Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya. Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Awas ada motor di depan bro, awas Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya. Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.